Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrul Muhibbin. Saya dari Prodi PAI akan menerangkan dan menjelaskan karomah. Karomah sendiri adalah suatu khariqul adat, hal yang luar biasa yang muncul dari seorang wali, yakni hamba yang nampak soleh dan menepati ketaatan, menjauhi maksiat dan memiliki akidah yang lurus. Wali adalah seorang hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya sampai pada batas yang memungkinkan menepati ketaatan, menjauhi maksiat dan tidak terbuai dalam kesahabatan. Ada dua kemungkinan asal kata wali. Yang pertama adalah subjek dari kata tawallat, ta'atuhu, terus menerus taatnya. Maksudnya adalah seorang yang selalu berbuat taat tanpa diselai perbuatan maksiat. Yang kedua adalah objek yang berasal dari kata tawallahu. Objek yang berasal dari kata tawallahu hifdzahu. Allah mengurus penjagaannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dalam taufik, kemampuan berbuat taat dan melindunginya dari khizlan, kemampuan berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 196, yaitu wahuwa yatawallas sholihin. Dia melindungi orang-orang yang soleh. Karomah mempunyai macam-macam. Yang pertama, sebagian ulama membagi karomah menjadi dua, yakni karomah hissiyah, karomah yang nampak, dan karomah ma'nawiyah, karomah yang tidak nampak. Karomah hissiyah berupa kemampuan berjalan di atas air, terbang di udara, atau menyikat jarak yang jauh hanya dalam sekejap. Terkabulnya doa, munculnya makanan atau minuman ketika terdesak, mendengar suara tanpa wujud, dan kejadian-kejadian nampak lainnya. Tidak semua wali yang dikhususkan dengan karomah hissiyah telah sempurna hatinya dengan keikhlasan dan keburukan. Nafsu yang mengajak kepada syahwat banyak sekali nampak karomah hissiyah pada wali yang pemula, dan justru tidak nampak pada wali yang telah sampai derajat tinggi. Karomah yang hakiki dalam pandangan para wali yaitu karomah ma'nawiyah. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari pernah mengatakan karomah terbesar adalah ketika engkau dapat mengganti akhlak-akhlak tercela darimu. Perbedaan karomah dan mukjizat ada yang mirip seperti karomah, yaitu mukjizat. Mungkin yang perbedaan karomah dan mukjizat. Perbedaan pokok antara mukjizat dan karomah adalah bahwa mukjizat terjadi sebagian pembuktian kebenaran kenabian. Seorang wali tidak mengaku sebagai nabi, maka hal luar biasa yang nampak pada dirinya tidak dikatakan mukjizat, melainkan karomah. Hampir semua syarat mukjizat ditemukan dalam karomah, kecuali syarat yang satu ini, yaitu pengakuan kenabian. Menurut pendapat yang unggul bahwa sebagai wali sadar bahwa dirinya adalah wali dan sebagian lain tidak menyadarinya. Pengetahuan mengenai status kewalian diri sendiri adalah termasuk karomah yang tidak dimiliki semua wali. Kebanyakan wali tersembunyi di antara manusia. Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, tersembunyinya wali di antara manusia dan ketidaktahuan mereka atas kedudukannya sebagai wali adalah bentuk rahmat bagi manusia. Jika mereka mengetahui kedudukannya,
kemudian mereka tetap berbuat buruk dan menyakitinya padahal mereka tahu ia wali, maka mereka akan binasa dan hancur. Ketika hal itu dilakukan bersamaan dengan ketidaktahuan, maka akibatnya akan lebih ringan. Mungkin karomah bagi masyarakat tradisional seperti itu menjadi bukti bahwa seorang kiai atau wali telah mencapai makom yang tinggi di sisi Allah. Kisah-kisah ini tidak hanya menghidupkan ziarah dan haul, tetapi juga memperkuat posisi sosial dan spiritual sang tokoh dalam memori kolektif masyarakat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.